Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan senantiasa berbahagia. Di malam hari ini saya akan membawakan 3 cerita horor pendek, dan 2 di antaranya berasal dari negara tetangga kita. Kita langsung ke cerita yang pertama. Inilah dia, Wahana Berhantu. Kisah ini adalah sebuah urban legend dari negara Filipina, di mana ada 4 orang remaja sedang asyik berlibur di wahana berhantu pada pekan perayaan liburan sekolah. Mereka menemukan sesuatu yang aneh dan mengerikan di balik wahana tersebut. Jadi kisah ini berawal dari 4 orang remaja pelajar SMA yang telah menerima hasil ujian semester dan mendapatkan libur panjang selama hampir setengah bulan. Mereka mulai merencanakan suatu kegiatan untuk mengisi liburan mereka, agar liburan mereka menjadi berarti selama setengah bulan. Saat mereka sedang berdiskusi mau kemana mereka selama liburan, ada yang mengusulkan menginap di sebuah penginapan, pergi ke pantai. Ada juga yang mengusulkan untuk diam saja di rumah, karena kali ini cuaca sedang tidak mendukung dan selalu turun hujan secara tiba-tiba. Hasil diskusi mereka pun membuahkan hasil bahwa mereka kali ini tidak akan pergi kemanapun karena terhambat oleh cuaca. Di lain pihak, kali ini mereka berniat untuk mengunjungi sebuah wahana hiburan yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Wahana itu adalah rumah hantu. Salah satu dari mereka berkata, "Menurutku ini sangat seru dan sangat patut kita coba di malam hari." Setelah mendengar sebuah usul dari salah satu temannya, mereka pun serempak untuk pergi ke tempat wahana itu pada malam hari. Malam itu, mereka pun sampai di tempat wahana tersebut. Mereka membeli sebuah tiket dan beberapa minuman ringan. Wahana ini menggambarkan sebuah rumah tua yang tak berpenghuni yang terkesan sangat aneh, seperti rumah hantu pada umumnya. Beberapa peraturan pun telah mereka baca sebelum mereka masuk ke wahana itu. Mereka menunggu giliran masuk ke dalamnya, karena wahana ini mempunyai peraturan di mana peserta harus berkelompok dan minimal beranggotakan 4 orang. Setelah menunggu sekian lama, kini giliran mereka memasuki wahana itu. Mereka pun agak sedikit gugup dan khawatir dengan apa saja yang ada di rumah hantu tersebut. Setelah mereka mulai membuka pintu, hawa mistis mulai menyambut mereka. Ada suara-suara aneh, ada orang yang sedang tertawa. Bahkan para hantu mulai menakuti mereka di lorong demi lorong. Mereka pun berlari ketakutan. Di saat mereka berlari dan menuju sebuah kamar yang gelap, mereka mencium aroma aneh seperti bau busuk. "Bau apa ini? Seperti bau sampah," kata salah satu dari mereka. "Kau ini kan hanya sebuah wahana permainan hantu. Bau apapun ada di sini," sahut salah satu temannya. Kemudian saat mereka berbelok, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sesosok hantu berkostum sebagai Grim Reaper atau Dewa Kematian. Sosok itu membawa sabit berukuran kecil dan berlumuran darah segar. Remaja itu langsung berlari tak karuan karena panik. Ketika berlari, salah satu dari mereka tidak sengaja menyentuh sesuatu di dekat sebuah lemari pakaian. Apakah itu? Sosok tubuh seorang wanita yang jatuh tepat di hadapan mereka. Dan kira-kira wanita ini berumur 40 tahun. Tubuhnya mengeluarkan bau yang sungguh tidak sedap, dan wanita itu sudah tidak bernyawa. Salah satu dari mereka berkata,
Aku sungguh gak kuat dengan bau ini. Bau ini seperti bangkai. Kemudian mereka melihat ada seseorang berlari cepat di belakang lemari itu, kemudian pergi dan lenyap di sebuah ruangan yang sangat gelap. Mereka pun bertanya-tanya, siapa orang yang sedang berlari itu? Sesampainya di pintu exit, mereka pun berlari dengan cepat dan saling mendahului. Salah satu dari mereka ada yang komplain dengan salah satu staf wahana. Ruangan setelah koridor A itu sangat bau sekali, dan kami sangat tidak kuat dengan bau itu. Itu seperti bangkai. Staf itu berkata sambil tersenyum. Hai dek, itu hanya sebuah trik belaka. Itu hanyalah sebuah boneka manekin yang dibuat mirip sosok orang mati. Keesokan harinya, di saat mereka sedang menonton TV, tiba-tiba saja TV yang mereka tonton berubah menjadi siaran langsung sebuah berita. Berita itu menyiarkan bahwa telah ditemukan sesosok mayat yang tak dikenal di wahana rumah hantu. Dan lebih mengejutkannya, beberapa dari pihak yang berwajib telah menemukan beberapa mayat lainnya di dalam lemari pakaian. Mayat-mayat itu diperkirakan sudah lama disimpan di dalam lemari hingga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Mayat-mayat itu rata-rata adalah mayat seorang anak dan ibu yang diperkirakan merupakan pengunjung dari wahana ini. Setelah mereka berempat melihat berita itu, wajah mereka menjadi pucat dan gemetar. Cerita kedua ini agak lain ya. Agak lainnya adalah ini adalah cerita horor psikologi. Walaupun ini cuma cerita horor, tapi teman-teman semua sih saya sarankan untuk tidak mencobanya. Kalau kalian tetap bersikuku untuk mencobanya, silakan tanggung resikonya sendiri. Inilah dia, Carl Mayer. Jujur saja sebelumnya saya sendiri juga tidak pernah mendengar mengenai Carl Mayer ini. Kalau teman-teman pendengar Sobat Rumah Horor Indonesia tahu, boleh deh komen-komen mengenai Carl Mayer ini. Jadi Carl Mayer adalah lagu atau suara atau gubahan atau simfoni. Jadi ini adalah musik yang dapat mempengaruhi otak seseorang. Suara tersebut konon dapat menghancurkan mental manusia dan membuat manusia menjadi gila. Suara tersebut adalah sound pollution atau polusi suara yang membuat bising dan pusing. Nah, di sini ada seseorang yang menceritakan pengalamannya dengan Carl Mayer, dan saya akan memakai sudut pandang orang pertama itu ya. Kisah ini bermula dari hobi saya mendownload musik berbagai genre, mulai dari pop, rock, R&B, jazz, Mediterania, dan lain-lain. Ketika itu saya mencoba dengan mencari di Google keywordnya musik terindah. Dan di hasil pencarian saya ternyata ada sebuah lagu yang membuat saya penasaran. Saya baca artikelnya dan saya mendapati judul lagu yang katanya bisa membuat orang menjadi gila, yaitu Carl Mayer. Dari situ muncul rasa penasaran saya hingga akhirnya saya coba untuk mendownloadnya. Setelah berhasil di-download, saya langsung mendengarkan musik itu. Begini gambarannya ya. Di musik itu, melodinya sulit digambarkan. Dari mulai jeritan seorang wanita, kemudian berlanjut dengan senandung anak kecil. Lalu terdengar seperti suara TV yang diakhiri dengan suara gaduh saling saut menyahut yang sangat melengking dan menggeram tidak jelas. Setelah mendengarkannya, lambat laun kepala saya menjadi pusing dan terasa sangat berat. Setelah pusing saya reda, saya mencoba mendengarkannya kembali. Dan untuk yang ketiga kalinya, di tengah-tengah lagu, mendadak mata saya menjadi berat. Cahaya kamar tiba-tiba meredup, sampai akhirnya semuanya gelap. Saya tidak yakin apakah ini nyata atau hanya halusinasi. Namun setelah itu, serentak tubuh saya seolah tersengat. Seluruh badan saya terasa merinding. Saya rasakan telapak kaki saya sangat dingin seolah
masuk air es. Beberapa menit kemudian, saya melihat gradasi warna ungu, merah dan hijau di depan pandangan saya. Setelah itu berkumpul menjadi satu, hingga membentuk gradasi warna baru, yaitu orange, kuning, dan biru yang sangat silau. Semuanya itu membuat kepala saya lebih sakit. Pada saat saya memegang kepala, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegang tangan saya dengan erat. Tangan itu dingin, pucat, dan berlumuran darah. Saat saya menyadarinya, ternyata ada sosok wanita dengan baju putih kumal sedang memegangi tangan saya. Wajahnya tidak jelas karena tertutup rambutnya yang panjang. Dengan kasar dia menarik saya hingga terjatuh. Saat saya bangun dan mengamati sekitar, saya melihat sumur tua di depan saya yang sebagian temboknya ditumbuhi lumut. Kini kepala saya semakin sakit. Tiba-tiba wanita tadi mendorong saya masuk ke dalam sumur itu. Tubuh saya meluncur terjerembab masuk ke dalam sumur. Saya kaget bukan main saat terjatuh. Setelah ada dalam sumur itu, saya seperti tenggelam ke dalam air menuju dasar sumur itu. Nafas saya menjadi sesak dan tiba-tiba saya mendengar kembali alunan musik Karl Mayer tadi. Disusul kemudian saya mendengar suara kerumunan lalat-lalat. Beberapa menit kemudian, tubuh saya terasa lebih rileks dan santai. Setelah saya membuka mata, ternyata saya masih berada di atas tempat tidur saya. Dan saya bisa bersyukur karena saya tidak kenapa-kenapa setelah melalui rangkaian peristiwa psikologis tersebut. Dan cerita horor pendek terakhir yang akan menemani kita di malam hari ini berasal dari Thailand. Mungkin sebagian udah tahu atau sudah nonton filmnya ya. Ini tentang legenda Nang Nak. Tidak ada satupun orang di Thailand yang tidak tahu dengan legenda horor Mai Nak atau Nang Nak. Di banyak desa di Thailand bahkan ada permainan yang namanya Nang Nak. Dan ketika namanya disebutkan, anak-anak kecil pasti lari berhamburan, menjerit histeris dan kemudian bersembunyi. Para ibu di negara Gajah Putih itu juga sering menggunakan nama Nang Nak untuk mendiamkan anak-anak mereka yang sedang rewel. Mengenai keberadaan legenda Nang Nak sampai saat ini masih menjadi misteri atau mitos ya. Tidak ada bukti secara lain, hanya makamnya di komplek kuil Mahabute. Namun demikian, banyak orang Thailand percaya bahwa legenda itu benar-benar ada. Atau setidaknya, sebagian dari legenda itu dipercaya pernah terjadi. Disebutkan bahwa Nang Nak dilahirkan di Prakanong, sebuah daerah di Bangkok sekitar 130 tahun yang lalu. Kurang lebih pada masa-masa terakhir pemerintahan Raja Rama keempat. Dan kemudian meninggal 18 tahun kemudian di saat persainannya pada masa Raja Rama kelima. Konon legenda ini diawali dengan kisah cinta dua remaja. Seorang gadis yang bernama Nang Nak jatuh cinta pada seorang pemuda tampan bernama Naima. Mereka tumbuh bersama di desa yang sama. Namun hubungan sepasang kekasih ini mendapat tantangan dari keluarga sang pemuda, Naima, yang dikisahkan berasal dari keluarga kaya, sedangkan si gadis Nang Nak hanya berasal dari keluarga sederhana. Tidak peduli dengan berbagai halangan, akhirnya mereka menikah dan hidup bersama. Tak lama setelah pernikahan itu, Naima kemudian menjadi sukarelawan wajib militer berperang melawan Cina. Ia meninggalkan istri yang mengandung anaknya dengan kesedihan dan ketakutan yang mungkin akan muncul. Karena luka parah yang diderita Naima akibat peperangan, ia kemudian mendapatkan perawatan yang cukup lama di sebuah kuil. Sebagai istri yang setia, Maina selalu menantikan saat-saat kembalinya sang suami. Namun, hari tersebut tidak pernah ada hingga akhir hayatnya. Berbulan-bulan setelah kepergiannya, akhirnya Naima kembali ke desanya. Sungai yang membelah daratan di mana di tepian sungai tersebut rumahnya berada telah disusurinya.
Kampung itu nampak sepi dan sunyi. Ada rasa ragu di hatinya. Kemana penduduk desanya? Kenapa begitu sunyi? Namun keraguan itu tak berlangsung lama. Ketika ia melihat sosok perempuan yang sedang duduk di muka rumah panggungnya di tepi sungai. Ia duduk menimang bayinya. Ia yakin itu adalah Maina, istrinya. Dan bayi itu pastilah putranya yang lahir ketika ia berperang. Perahunya mendekat. Ia tak sabar ingin segera menyapa istri dan anaknya yang telah ia tinggalkan berbulan-bulan lamanya. Naima menyapa dan memeluk istri dan bayi mereka dengan sukacita. Namun istrinya tidak banyak bicara. Hanya sorot matanya yang sayu melukiskan kerinduan yang amat dalam pada suaminya. Pertemuan yang agak aneh itu terjadi sangat cepat, namun mengesankan. Keluarga itu kembali berkumpul dan berbahagia. Kehidupan selanjutnya bukanlah hal yang mudah bagi Naima. Hari-harinya penuh dengan mimpi buruk karena trauma perang. Namun demikian, sebagai istri yang baik, Nangna selalu melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Hari berganti hari, bulan berjalan. Suatu pagi terlihat oleh Naima, kepala biara datang bersama beberapa pendeta muda lain menuju rumahnya. Kepala pendeta itu melihat suasana rumah Naima yang lusuh, berdebu dan penuh dengan sarang laba-laba, seperti rumah yang lama tak berpenghuni sekian lama. Kepala pendeta telah mendengar kembalinya Naima selesai berperang. Namun yang membuat kepala pendeta tersebut cemas adalah cerita penduduk yang dulu pernah menjadi tetangga dekat di kampung yang sama dengan Naima, bahwa mereka meninggalkan kampung Naima di sepanjang tepian sungai itu karena hantu Nangna yang sering bergentayangan menyebar teror di kampung mereka. Jadi Maina sebetulnya telah meninggal berbulan-bulan yang lalu, jauh sebelum suaminya kembali dari perang. Dan sesungguhnya Naima telah pulang ke rumah yang tak berpenghuni. Lalu siapa yang selama ini menemani dan merawat dia? Apakah betul itu istrinya, si Maina? Saat hatinya galau, kepala pendeta itu menyuruhnya untuk melihat istrinya yang sedang memasak di belakang rumah, dengan cara membungkukkan badan dan melihat siapa dia sebenarnya di antara kedua kaki yang dibentangkan. Yang terlihat kemudian oleh Naima adalah peralatan memasak yang bergerak sendiri. Tidak ada seorang pun di sana. Jadi selama ini hantu Nangna telah mengelabui penglihatan Mak. Rumah yang selama ini dia lihat begitu bersih dan sejuk, tiba-tiba nyata terlihat seperti yang disaksikan oleh kepala pendeta itu. Lusuh, berdebu, sangat kotor dan hampa. Lalu bagaimanakah si istri meninggal? Saat hari bersalin tiba, dalam badai Nak berusaha melahirkan bayinya. Namun persalinan itu berakhir dengan kematian. Bayi itu mati bersama ibunya. Nangna meninggal dalam kesedihan dan kerinduan. Para tetangga yang bersimpati menguburkan mereka secara baik-baik. Tapi arwah Nangna tetap bergentayangan. Ketika Mak kembali dari perang, hantu Nangna menjelma menjadi manusia. Kisah cinta misterius itu serta-merta berubah menjadi horor. Begitu mendengar kenyataan yang telah dikisahkan kepala pendeta, Naima lari dan tersadar bahwa selama ini dia telah hidup bersama hantu istri dan bayinya. Hantu Nangna terus mengikuti kemanapun Mak pergi. Selama perburuan itu, hantu Nanak berlaku brutal dan tidak segan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Penduduk desa kemudian mendatangkan dukun, para pemuka agama bahkan mengusir setan yang berasal dari penjuru Thailand untuk melawan hantu Nangna. Namun usaha itu sia-sia. Hantu itu terus membunuh siapa saja yang menghalanginya, bahkan para pendeta yang sedang mengamankan Mak di dalam kuil. Akhirnya seorang pendeta muda yang datang dari daerah yang cukup jauh berhasil mendamaikan arwah penasaran Nak. Menurut beberapa versi legenda, dia adalah Somdech Praputajan dari Thonburi. Kabarnya ia menggali kembali kubur Nak
dan memberi semacam pasak yang konon ditinggalkan oleh pangeran dari Chumphorn. Pasak bertali itu kemudian dililitkan di kepala Nak dan dibenamkan ke dalam tengkoraknya. Sekarang tempat pemakaman Nang Nak menjadi salah satu tempat yang kerap dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru di Thailand, bahkan turis mancanegara. Makam itu terletak di batas komplek kuil Mahabute di Onut, Sukhumvit Sol 77 Bangkok. Kini baik kuil maupun penduduk yang tinggal di sekitarnya mendapatkan rezeki dari kepopuleran legenda Nang Nak ini. Segitu saja dulu, sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.